Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Bertemu lagi ya di materi kedua mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK gitu ya. Oh ini tertutup ya, biar lihat namanya siapa ini. Nah ini Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Muhammadiyah Kota Winangun ya. Ini gurunya adalah Bapak Mujur Rahman MPD. Seperti biasa kita ketemu lagi di materi kedua ini. Ya anak-anakku, sebelum mengawali pelajaran hari ini, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ya, saya tekankan untuk bangun pagi selalu sholat subuh, gitu ya. Nah, penting sekali ya anak-anakku, sebelum belajar mari kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa sehat, kemudian bisa semangat dalam menuntut ilmu, sehingga kita selalu positif dalam kehidupan sehari-hari dan selalu produktif. Untuk itu, mari kita sebelum belajar bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi bisa menjadi lancar dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, di materi kedua ini, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yaitu kita akan belajar atau membahas mengenai peluang usaha. Ya, nah ini peluang usaha penting sekali. Karena apa? Karena setiap orang pasti mempunyai peluang. Tinggal mau ambil atau tidak peluang itu. Sama seperti kalian, sebenarnya mempunyai peluang bisa peringkat 1, bisa produktif, kemudian bisa menghasilkan di dalam aktivitas kalian sehari-hari itu ada peluangnya. Ya. Kemudian usaha yaitu kemampuan kalian untuk bisa meraih peluang itu. Supaya apa? Supaya bisa menjadi sukses atau bisa menjadi katakanlah produktif dalam menjalankan kesehariannya. Oke, Bapak bacakan ya. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata yaitu peluang dan usaha ya. Peluang yaitu seperti kesempatan dan usaha itu berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya. Berbagai upaya atau daya atau sumber daya yang dimiliki kita agar kita itu bisa mencapai peluang usaha tersebut. Setiap orang pasti ingin berusaha, pengen mempunyai usaha, itu tentu. Makanya kita harus bisa mengambil peluang atau kesempatan itu. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan atau uang atau kekayaan atau kepuasan batin, kemudian ada popularitas, status sosial yang tinggi dan lain-lain. Itu termasuk peluang atau tujuan kita untuk meraih kesuksesan. Kalian sebagai pelajar tentu harus memiliki atau mencari peluang. Untuk apa? Nanti bisa lulus dengan cepat. Capai apa? Yaitu tujuan. Untuk apa? Agar bisa membuka peluang usaha. Pengalaman ya, pengalaman itu sangat penting juga untuk apa? Untuk nanti membuka peluang usaha. Nanti setelah kalian lulus, saya yakin kalian akan bagaimana caranya mengembangkan diri agar bisa membuka peluang usaha tersebut gitu. Oke, yuk sekarang kita belajar. Seorang wirausaha itu harus berpikir tentang seperti apa sih peluang usaha yang baik itu. Ya, kita harus berpikir bagaimana peluang usaha itu yang baik, bagaimana. Saya yakin kalian harus mencari peluang usaha. Yang pertama yaitu bersifat orisinil. Bersifat orisinil ini maksudnya adalah bersifat asli dari diri kalian sendiri. Ya, jadi usaha itu bisa berjalan dari diri kalian sendiri, ya, dari orisinil, dari jiwa kalian, dari mimpi kalian, dari semangat kalian. Agar apa? Agar kalian bisa membuka peluang usaha. Itu yang namanya bersifat orisinil. Kemudian yang kedua harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan. Jadi kita itu harus bisa mengantisipasi persaingan orang lain. Untuk apa? Agar kita itu bisa meningkatkan kemampuan kreativitas diri kalian sendiri. Jadi persaingan itu boleh, tetapi kita juga harus bisa mengantisipasi gitu ya. Kemudian yang nomor 3 ada sesuai dengan minat. Jadi kalian harus ketika ingin mencari peluang itu sesuai dengan minat kalian. Ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha, itu harus sesuai dengan minat kalian. Kenapa? Karena minat itu sangat penting sekali ya.
hobi kalian itu juga bisa menjadi apa menjalankan sebuah usaha. Sekarang hobi anak muda itu bermain game. Ini juga bisa menjadi peluang untuk kalian. Kalau kalian itu mau berusaha. Kemudian ada YouTuber. Nah, sekarang ini di era digital ini perlu ditingkatkan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Lewat apa? Lewat digitalisasi. Seperti ada gaming ya, ada sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan uang lewat game. Ada YouTuber membuat konten video yang bisa menghasilkan uang. Kemudian ada dari TikTok, kemudian ada dari Snack Video dan aplikasi lain-lainnya. Instagram, Facebook, semua itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan asalkan satu, kalian harus bisa dan mau dalam mengikuti perkembangan zaman dan mau belajar. Kemudian yang keempat, tingkat kelayakan usaha itu teruji. Artinya itu benar-benar usaha ini bisa diterima oleh masyarakat, ya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa menjadi solusi ketika kalian ingin menjalankan usaha. Kemudian bersifat ide kreatif. Jadi ketika kalian ingin menjalankan usaha harus mempunyai ide kreatif, harus punya gagasan yang kreatif, kemudian harus bisa merubah mungkin barang yang sederhana bisa menambah nilai. Seperti di materi pertama yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu orang yang bisa menambah nilai. Dalam menjalankan usaha itu sebenarnya sangat mudah sekali. Contoh saya ambil bahan baku singkong. Singkong kalau kita punya inovatif gitu ya, bisa dibuat singkong keju, ada singkong crispy, ada singkong goreng, kemudian ada singkong coklat, kemudian dan berbagai macam itu dari bahan singkong. Singkong itu mudah didapat. Nah, ini termasuk bentuk kreatif atau bentuk inovatif dari sebuah produk. Kemudian yang nomor 6 ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi kalian mempunyai mimpi besar, punya keyakinan besar untuk apa? Mewujudkan pembelajaran di dalam kewirausahaan ini supaya kalian itu mampu mencapai tujuan, mampu mencapai peluang, mampu bisa mengambil peluang sehingga kalian bisa menjadi orang sukses. Makanya peluang itu sangat sangat penting. Kemudian yang terakhir ada rasa senang dan saat menjalankannya. Jadi kalian itu merasa senang, bangga. Saya punya usaha. Ketika kalian jadi YouTuber, senang jadi YouTuber. Ketika kalian jadi pengusaha katakanlah makanan, minuman, sekarang barista itu kan menjadi produk-produk yang sangat diunggulkan, terutama di Kementerian Kreatif ya, itu UMKM ini juga menjadi bahan agar tumbuh berkembang gitu ya. Next, selanjutnya ini kita lihat ciri-ciri peluang usaha yang potensial ya adalah sebagai berikut. Jadi peluang yang sangat potensial ini bagaimana? Yaitu memiliki nilai jual. Kalau usaha itu harus yang mempunyai nilai jual atau yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Ini kuncinya ya, harus memiliki nilai jual. Baik harga jualnya rendah, sedang ataupun tinggi, yang penting harus mempunyai nilai jual. Kemudian yang nomor 2, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi bersifat nyata. Jadi ketika kita ingin menjalankan usaha itu harus memiliki sifat yang nyata, aksi nyata, tidak hanya dipikirkan, dirancang, diangan-angan, kemudian tidak direalisasikan. Nah, ini menjadi PR buat kita, sehingga kita harus kerja nyata gitu. Kemudian usaha itu mampu bertahan di pangsa pasar. Artinya usaha kita nanti yang akan kita jalankan itu harus bisa bersaing di pasar ya. Sehingga produk kita itu mudah diterima oleh banyak orang. Kemudian yang nomor 4, tidak menghabiskan modal. Jadi usaha itu tidak perlunya atau tidak semuanya menggunakan modal. Sekarang lebih mudah lagi dalam menjalankan usaha, seperti ada reseller, ada dropship, kemudian ada lagi membawa produk dulu, membantu menjualkan, semua sudah terbuka lebar, tinggal kembali ke diri kalian, mau atau tidak. Kemudian yang nomor 4, bisa ditingkatkan skalanya, artinya ini skalanya terus naik, penjualannya harus naik. Dari yang mungkin hanya dulu jualan 1, jualan 2, jualan 3, jualan 4, harus bisa naik dari tingkat penjualannya. Next, selanjutnya, nah
untuk membuka peluang usaha dapat menggali ya kemanfaatan yaitu peluang usaha. Apa saja sih hal-hal positif dan kreatif diantaranya yaitu yang pertama kita harus percaya dan yakin bahwa usahanya tersebut dapat dilaksanakan. Jadi kita harus percaya diri dulu dengan diri kita. Kita harus yakin dulu dengan usaha kita. Saya yakin saya usaha, saya akan sukses. Nah, itu kuncinya dulu. Saya yakin saya usaha, saya akan sukses. Kemudian yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi ketika ada masukan, ketika diberi masukan, diberi pengarahan, diberi motivasi, itu kamu harus bisa menerima gagasan itu. Supaya apa? Agar kalian itu mampu atau kalian itu bisa menambah wawasan, menambah pengertian, menambah ide-ide baru. Nah, ini perlu dimiliki oleh sifat seorang pengusaha. Kemudian yang nomor tiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi tidak malesan, tidak hanya rebahan di rumah ya. Seperti sekarang ini zaman pandemi ini jangan hanya malas rebahan di rumah, tapi harus produktif. Mungkin bisa membantu orang tua, yang bapaknya bengkel bisa jurusan bengkel, kemudian yang TAV mungkin bisa belajar juga, mungkin yang jurusan akuntansi juga bisa belajar, kemudian jurusan TBSM juga bisa belajar. Artinya ada kesempatan, yang penting kalian harus mempunyai semangat kerja yang tinggi. Kemudian yang nomor 4, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini di dalam menjalankan usaha itu perlu adanya komunikasi. Kalian harus bisa ngomong di depan orang, karena adalah harus ada timbal balik, harus face to face, berani mengungkapkan pendapat di depan muka umum. Artinya kalian menawarkan produk itu harus bisa ngomong, jangan malu-malu, kemudian jangan minder. Kita harus yakin, semangat, harus percaya diri bahwasanya produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang nomor terakhir, mau mendengarkan saran orang lain ya. Nah, ini mau mendengarkan saran orang. Jadi kalian itu harus mau diberi saran oleh orang lain, diberi masukan, diberi pengarahan, agar apa? Agar kalian itu bisa menerima hal-hal baru, berjiwa positif gitu ya. Sehingga kita itu bisa menjalankan usaha dengan baik ya. Nah, itu tadi ya berkaitan tentang peluang usaha. Jadi kita itu di dalam menjalankan usaha, kita harus melihat peluangnya dulu, kemudian menyiapkan dari segi apa yang akan dijual, kemudian dari segi produknya, kemudian dari segi materinya, kemudian dari segi pangsa pasarnya, itu semua harus dipersiapkan. Karena apa? Karena nanti kalau tidak dipersiapkan, ini otomatis kalian akan bingung bagaimana cara sih menjalankan usaha tanpa ada persiapan. Maka peluang usaha ini juga harus menjadi persiapan kalian, harus melihat bagaimana nanti ke depannya, kemudian persaingan kita siapa saja, kemudian konsumen kita itu bagaimana. Nah, ini kita harus dipersiapkan. Oleh karena itu, yang namanya peluang usaha itu dimiliki oleh setiap orang. Artinya kalian setelah lulus nanti, kalian bisa mengembangkan bakat, minat, hobi, kreativitas kalian, silakan dikembangkan. Yang mau bekerja, silakan. Saya jangan bekerja. Yang mau kuliah, monggo, silakan mau kuliah. Yang ingin berwirausaha, nah ini, silakan mulai dari sekarang. Asah kemampuan kalian, asah kemudian bakat kalian, asah kreativitas kalian, hobi kalian, semangat kalian, silakan ditingkatkan. Ya, oke, anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, hari itu sudah dipelajari mengenai peluang usaha. Tentu banyak sekali ya, yang masih banyak yang belum Pak Guru sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di materi-materi berikutnya mengenai peluang usaha. Tugas dari kalian adalah pesan Pak Guru pada kalian, silahkan kalian pelajari materi peluang usaha ya yang ada di modul. Yang ada di modul ini hanya penjelasannya saja. Nah, untuk tugas silahkan kalian nanti bisa memberikan komentar tentang materi yang tadi Bapak sampaikan ya. Silakan ditonton dulu sampai selesai dari awal mungkin ya, kemudian nanti bisa memberikan tugas baik lewat komentar ataupun lewat Google Form ataupun materi-materi yang lain. Nah, oleh karena itu, berhubung waktunya sudah cukup untuk pertemuan hari ini, mari kita
berdoa sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan hari ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat dan dalam keadaan selalu berpositif thinking. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.